Tahu nggak perbedaan antara orang jomblo sama kementerian? Nah, jomblo sama kementerian. Emang di kementerian nggak? Perbedaan nih, persamaan. Persamaan, jomblo dan sama-sama nggak ada yang merhatiin. Kan. Nah, Sama-sama min istri. Ministry. bahasa Inggris. Cuaks gitu dong. Selamat datang ya di apa nih? Substitusi online. Episode berapa kita sekarang? Episode 6. kelima. 5 ya, 5. Betul. Dan setelah lebaran kita kayaknya harus maaf-maafan dulu. Ya maafin semua jokes-nya Dex yang menyebalkan dan membuat kita emosi, apalagi kemarin di bulan puasa. Ya, dan Jokes Gotama juga sampai pulang Gotama. iya, Substitusi lagi sama sampai Jerry. sekarang nggak pernah datang lagi tuh. Nggak mau katanya. Nggak mau. Disubstitusi beneran kan nih? Ya kan kalau di bola, kalau sudah disubstitusi nggak bisa balik lagi, nggak kayak Tapi basket gitu. Ini udah next match tapi. Oh, bisa next match. Oh, sementara ini pilihan pelatih masih gua nih. Iya. Ya betul, karena kan kemarin perform dan sesuai sama apa ya lawannya yang akan kita hadapi pertandingan. Jadi kita memilih Jerry tetap dimainkan untuk pertandingan Dan kali ini. biar tetap senada juga ya. Apridita, Gileniza, Yeremia. Yeremia. Kenapa nama asli yang dibocorin? Kenapa nama Alkitab? Kenapa nama Nabi? Ya udah Angga deh. Iya. Enggak boleh. Kok lo tahu nama aslinya dia? Kan gue sering transfer. Oh iya bener. Bener juga ya. Yang sering Masih aroma ini ya lebaran ya. Tuh lihat THR tuh. Gutri. Gue THR. Berarti good THR. Terus Oke. udah Arsenal, kan? ini kita bahas Arsenal nanti. Arsenal. Oke, Oke. ini. Oh, THR dititip. Titip. Ya. Puncak Arsenal juga titipan. Oh titipan yang maha kuasa, cuma sementara. soalnya. Titipan Man City. Iya. Sama itu pelatihnya yang dulu di situ, Guardiola. Oh, Pep. Pep. Waktu itu Guardiola ya, 2011 ya itu ya? 2011 bukan? 2011 ya. 7 Jadi runutan ini udah lu pikirin ya? Ini Enggak juga dari sih. THR sampai Pep. Tadi bebas aja lah urutannya gimana. Tapi sebelum kita lanjut nih, kan substitusi online itu ada program khusus dari Connex. Apa itu Connex? Oke. Nah. Connect coba kalian dong, kan udah ngejelas. Kalau gue suruh jelasin, gue bakal nggak ngasih gambar ini. Apa itu? Apa tuh? Ini yang udah gue pesenin dari lo kemarin, Connex. Oh, corn tapi bentuknya X. X. Oh, Connect. Connect. Connect adalah sebuah platform yang mengabarkan berita bahagia, positif. Bahagia. Berita positif bikin bahagia. Iya. Betul. Kecuali positif COVID, Nah, itu nggak bahagia, benar. ya kan? Atau positif hamil tapi nggak mau. Positif Ya ada yang nggak mau loh. Ada Ada yang nggak mau karena pacaran kecelakaan. mungkin. Kecelakaan belum siap. Karena biasanya kalau menikah ya seneng dong. Seneng dong. Ada kan Ada titipan Tuhan. Ya, ada tapi kan ada juga yang mungkin tidak direncanakan karena harus perhitungan ekonominya belum matang. Oh betul. Mungkin, ya kan? Kadang jebol, Iya. nggak clean sheet lagi. Nggak clean sheet. Ya. Apalagi Jel? Iya, jadi hoax ya, platform yang emang berbagi kisah, cerita-cerita dan berita-berita positif. Nggak ada gosip, nggak ada hoax di sana, Iya. gitu ya. Dan juga kalau misalnya yang membedakan dengan media-media lain, yang membedakan juga adalah keuntungan yang diberikan untuk yang mengkonsumsi Connex. Oke. Apa? Audiensnya lah. Audience Connex. Belum ada namanya itu ya? Belum ada Connex, sahabat Connex. Sahabat Connex. Connex. Kira cuma Peter Pan yang bahas sahabat ya. Sahabat Jadi Connex. sahabat Connex. Jadi ada sekarang. Akan mendapatkan poin. Connex coin dari konsumsi di Connex. Jadi kalau misalnya baca berita dapat koin. Betul. Nonton ini dapat koin lah. Biasanya kan kalau nonton masih bayar. Iya. Ini malah dapat koin. Dan koinnya itu bisa ditukarkan dengan berbagai macam hadiah yang menarik. Bukan hanya menarik tapi sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu. Jadi dari Kalau mau didorong Mendorong bisa. mendorong kalian untuk menikmati konten-konten di Connex gitu. maksudnya hadiah kok menarik. Ya mendorong juga untuk menikmati konten-konten di Connex gitu. Salah satunya Oh, ya. itu listrik gue habis nih. Nah, token listrik. Oh, ada token Bisa listrik? Ada, cuman 50.000 Connex coin. Oh. Itu kalian baca 2-3 artikel juga dapat Iya. gitu. Nonton substitusi online langsung Bener. dapat. Jadi kalau misalnya Substitusi, mati lampu Iya. di rumah listrik mati gitu Iya. kan, udah dengerin
Onyx belum? Iya, Udah nonton kita belum? Iya, Maksudnya, udah betul. baca Onyx belum? Nah, Gitu juga ada isi pulsa kalau pas lagi nelpon putus mati. Nah, bisa isi pulsa juga dengan redeem Connect Coin gitu. Dan di redeem pokoknya. Iya, jadi banyak banget hadiah, ada juga sneakers, terus juga TV, mesin cuci, kemudian Handphone. juga handphone. sembako. Ada sembako. Ada juga? Ada. Wah, Onyx banget nih. Connect banget gitu. Dapat 9. Apa itu? Ya 9 Saya kan 9 bahan pokok sembako. sembako. Benar dong. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Kenapa cuma dipanjangin doang? Gue Iya. ada 9 hadiah. Iya, yang datang apa beras gitu ya. Katanya 9, gue cuma 1. 9 kilo. Iya, kan salah satu sembako. Iya. Gitu. Dan kalau 9 gram. iya, apa tuh 9 gram berasnya. cuman berapa ini dong Butir. gelas ya. Dan kalau kalian mau dapetin hadiah-hadiah tadi dan diapresiasi dan juga dapat banyak informasi positif, Nah. langsung aja ke www.connect.id atau follow Instagramnya di ConnectID, Twitternya juga sama ConnectID, TikToknya juga ada ConnectID. Gitu. Jangan lupa di follow ya. Ya. Tapi sebelum kita lanjut bahas, kita mau doain dulu buat Indonesia yang lagi berlaga di SEA Games. Semoga bisa berjaya ya. Aku kemarin sempat menang ya. Enggak cuma sepak bola tapi cabur lain juga. Ya benar. Iya. Soalnya perolehan emas Indonesia itu nomor 2 ternyata di SEA Games sepanjang sejarahnya di bawah Thailand. Oh, sepanjang sejarah. Nomor Tetap dua. kalah sama Thailand ya? Tetap. Tetap Tapi kalah. seenggaknya maksudnya kita ya merajai lah papan atas lah. Di cabur Solomon tapi kalau di Dan ada bola, hashtagnya sekarang untuk tahun ini. Olah semangat. oh semangat. Semangat. Semangat Wah, gitu itu ya. Ini arahan Menpora baru ya. Keren banget ya. Keren emang gitu. Keren. Cuman yang gua pengen bahas nih topik pertama ini yang ini nih. Yang ini nih. Ya. Arsenal. Kan gajah di atas nih. Iya. Akhirnya jatuh apa gimana nih? Memang sudah saatnya. Udah saatnya. Kemarin Udah di soalnya- rundown. Yang bikin lo kesel itu imbang beruntun atau kalah sama City sebenarnya? Ya kalau City kan calculated loss ya. Hmm. Jadi sebenarnya ya kita udah duga itu bakal terjadi. Kalah di Etihad. Tapi Bayern Munchen aja dibantai kan. disikat. Oh, baru. MU aja di Iya. Tapi sebenarnya seringnya sih. Apalagi dua di antaranya tuh unggul 2-0 duluan. Temenku sih bilang kayak you didn't expect a point at Anfield gitu. Cuma ya setelah unggul 2-0 wajar kita berharap untuk meraih 3 poin. Akhirnya kejebolan dan di akhir juga punya peluang cetak gol dan punya peluang kebobolan juga sebenarnya. Akhirnya selamat. Oke lah Liverpool gitu. Pas lawan West Ham sih sebenarnya udah sinyal lampu kuningnya udah hampir merah gitu. Pas udah Southampton peringkat 20 dijebol sama mantan pemain bahkan blunder di kurang dari semenit buat gue sih itu downfall-nya di situ sih menurut gue. Tapi kira-kira apa yang nyebabin itu? Gara-gara nggak ada Saliba apa gimana? Kan banyak yang bilang kan gara-gara nggak ada Saliba akhirnya kesalip gitu. Iya. Salib Man City maksudnya. Tapi sebenarnya itu jadi salah satu faktor ya. Cuma emang sebenarnya menurut gue ini adalah apa ya? Akhirnya kegambar jelas aja betapa hijaunya Daun. para hijau suara. Lu namanya bro. Suarez disuruh dengerin. Iya, ada Luna Maya dong. Iya, jadi Dide. Hijau daun. Ini vokalisnya. Vokalisnya. Kenapa jadi bahas itu? Kiper Milan. Iya, jadi menurut gue tuh jadi kelihatan aja si pemain muda ini memang ya masih hijau, masih butuh mentalitinya juga kalau situasi tertekan juga istilahnya goyang banget gitu dan kita jangan lupa juga bukan cuma pemain tapi pelatihnya juga. Teta. Iya, mau bagaimanapun ini adalah proses pendewasaan pembelajaran sih buat Ini musim ke-3. Arteta. Iya, kan dia nggak masuk dari awal sih 2,5. 2,5 ya. Iya, hampir. Ya 3 lah, taruhlah 3 tuh Iya. ya untuk ukuran pelatih baru 3 tahun awal tuh Udah dapet trofi FA. FA. FA Ini itu sekarang udah- Emirates. Ini paling buruk peringkat 2 lah pasti dapet kan? Paling Iya, jelek. harusnya. udah. Gitu dan ini sebenarnya gue masih merasa ini overachieve sih Iya, Iya, harusnya sih, ya. betul. Karena- Dengan skuad yang ada ya. dengan skuad yang ada gitu. Masih orang bilang starting 11 Arsenal bagus, benchnya Oke. tolong dilihat gitu karena ya maksudnya kayak kemarin lawan City jelas banget satu masukin Mahrez, satu Emil Smith Rowe. Ini kan gue nggak bilang Smith Rowe jelek tapi kan kalau bandingin sama Perbandingannya, pemain iya. yang udah juara Liga Inggris sebelum di City, Belum di City ya. Leicester dia juara Iya. di City Betul, juga betul. gitu. Jadi dia udah juara di Leicester, si Mahrez ya udah juara di Leicester City, terus udah di Man City. Iya. Nanti kalau udah bosan juara dia ke Senayan City. Ngapain tuh kayak City? Kenapa nggak yang dekat saja? Gandaria City. Di sini ada. Iya makanya maksud gue itulah. Jadi kalau pemain kunci menurut lo yang paling disayangkan tuh siapa? Kingman. Jesus aja sempat absen lama tetap Iya. bisa berjaya Arsenal. Ian Ketia-nya perform,
ketika menghadapi tim yang relatif lebih kecil. Jadi Saliba. MU misalnya. Hah? Ya maksudnya menangkan Nketiah golin dong. Ya, Kalau City Nketiah gimana bisa kan? Nggak mungkin. Jadi pemain kuncinya beneran Saliba kalau gitu. Apa gimana? Salah satunya. Karena kalau nggak salah tuh di secara statistik pun dari interception, dari aerial duel atau ground duel, gue lupa itu ada 4 indikator itu emang paling tinggi, nomor 3 besar lah, relatif 3 besar di Premier League. Dan ini buat fans Arsenal agak menyedihkan karena ya udah lama di atas. Meskipun kita pas bahas ini belum main lawan Chelsea ya, Arsenal Chelsea belum main. Tapi sebenarnya sih ini kenapa so far gue masih percaya gitu sama Arteta karena ya dia kan meletakkan pondasi dan ngasih backbone pemain-pemain yang memang dia percaya. Toksiknya dibuang gitu kan. Oke, gue dari pemain muda. Nah, ini tinggal ngelengkapin puzzle-puzzlenya aja dan memang belum langsung bisa menurut gue. Maksud gue dengan dia ambil Jesus, Zinchenko, Saliba, Ramsdale, Ben White dan siapa? Satu lagi Trossard. Itu kan sesuai kebutuhan sistem yang dia punya gitu loh. Jadi sebenarnya udah ke arah sana. Tapi untuk menyaingi City yang emang udah bangun tim lebih lama, ya enggak. Gue nggak ngomongin uang ya, karena Arsenal juga boros. Maksud gue Arsenal juga udah tidak sepelit itu lagi gitu. Lo kalau lihat Man City punya masalah ini juga apa enggak? Masalah pribadi. Enggak masalah rumah tangga atau cedera. Kalau yang gue lihat sih ini tim nggak ada celah ya. Memang nggak bisa untuk bermain di pentas yang lebih besar aja. Gitu. Contohnya kayak Eropa, mereka agak kurang bisa bersinar gitu. Jadi permasalahannya adalah gimana mengubah apa yang mereka sudah dapatkan di Liga Inggris ke Eropa. Itu sih sebenarnya mengkonvert itu. Nah tadi kalau lo bilang pemain kunci Arsenal mungkin ya Saliba. Kalau City siapa ya? Kan banyak yang bilang ya kalau nggak De Bruyne, lagi. Haaland gitu pemain kuncinya gitu. Kunci banyak, tapi yang paling the best player City menurut gue De Bruyne sih. De Bruyne. Iya. Tanpa De Bruyne tanpa De Bruyne masih bisa menang, tapi sulit menurut gua. Tanpa Karena Haaland dia masih kreator. lebih Haaland enak tanpa Haaland maksudnya. Iya maksud gua udah ada Haaland, ada Alvarez gitu. Gak ada De Bruyne siapa di situ? Nggak ada ya. Taruh siapa Gundogan? Taruh situ bisa juga sih. Foden. Bernardo bisa juga. Foden lebih wing kan. Foden udah lama gak main, kemarin dimainin akhirnya. Nah karena ini ada penjelasannya karena memang untuk sistemnya siapa? Pep yang emang mau berusaha lebih rajin pressing dari awal, itu si Bernardo Silva itu lebih dan Mahrez itu lebih aktif, lebih rajin dibandingkan Foden untuk pressing, untuk bisa track back, bahkan Bernardo Silva kan sempat jadi back kiri. Jadi menurut lo De Bruyne yang lebih kunci di Manchester City daripada menurut gue ya. Tapi kan yang banyak disorotin sekarang rekor gol sama assist. Bukan rekor gol assist artinya terlibatan gol itu Haaland kan gitu. Iya. Ya tanpa Haaland Man City sebenarnya masih bagus juga cuman nggak superior aja gitu ya. Iya. Dan sebenarnya Haaland tuh kan banyak golnya ketika mereka ada laga yang blow out kan. Kayak misalnya menangnya berapa telak terus dia hat trick. Menangnya telak terus dia bikin gol yang champion juga 4 ya kalau nggak salah ya. Itu bikin banyak itu di situ. Padahal kan biasanya ya 1 gol, 2 gol gitu aja. Ya enggak. Ya konsistensinya masih lebih. Ada penalti juga ya kan. Oh iya. Kalau lo lihat kan Pep ini kan roulette ya, maksudnya suka ngobrak-abrik itu kan nggak disukain sama manajer FPL kan. Atau si Premier League. Iya benar. Tapi menurut gua Haaland sama Kevin De Bruyne ya sebenarnya rotasinya dikit sih. Iya itu benar. Benar itu paling sedikit saat ini sih. Kalau memang benar-benar nggak cedera mereka pasti main gitu, pasti main. Dan rotasinya itu bukan cuman personal doang, tapi posisi juga. Sekarang Stones kan jadi DM. Iya, terus juga Ake kan jadi bek kiri. Sebelumnya kan dia bek tengah kan? Oh iya dia bek kiri ya. Iya. Jadi sebenarnya gue bisa menduga ya bahwa Pep Guardiola itu adalah fans JKT48. Heavy rotation. Ini kebanyakan main sama Dex. Jadi Itu. bagus. Tapi kalau lihat pembelian Guardiola paling efektif musim ini siapa? Musim ini Akanji. Akanji ya? Murah soalnya. Haaland masa nggak efektif? Iya tapi kan iya sih ya. Dengan harga segitu Haaland. hasil. Iya, Haaland murah ya. Haaland 60 kan. Itu jadi menurut gue Dan sih sekarang bisa jadi 250 mungkin. Iya, dan nggak akan lepas sih tinggal butuh duit. Iya. Nggak butuh duit iya. Akhirnya Haaland mau ke Real Madrid gitu. Iya, menurut gue sih mereka City tuh spend the money wisely sih. Karena Arsenal, Spurs dan MU juga belanja lumayan gitu, tapi kayak Richarlison baru cetak gol kemarin ya. Iya. Sepanjang musim, padahal udah 3 kali selebrasi kartu kuning. Mereka punya director of football nggak sih? Siapa? City.
City ada. Maksudnya bagus gitu, maksudnya Itu siapa sih Siki? Posisinya? Siki Begaristia ya gue kurang update sih soal itu. Apa itu komersial ya? Gue lupa. Nggak, soalnya kan dia beli pemain meskipun mahal, tapi memang yang dibutuhkan pelatih saat itu kayak waktu itu Ruben Dias, Iya. Ederson, terus juga Stones, memang yang mereka sedang butuhkan gitu. Haaland, bahkan Haaland dapat di bawah harga dia sebenarnya gitu. Paling yang underperform Calvin Phillips. Calvin Phillips doang, iya, Calvin Phillips. Itu pun karena memang waktu di awal juga cedera dan timnya udah kebentuk, sulit untuk dapetin ritme lagi ya, jadinya nggak akan bisa main gitu. Sisanya kan pemain muda yang mau diorbitin gitu. Ferran Torres juga enggak sih. Nolito juga nggak Nolito. Nolito Pep ya bawa. Pep. Apa sih? Iya. Pas awal ya? Nolito Apa sebelumnya? gua Iya. enggak Dari Barcelona. 2000 berapa? Musim Musim pertama pertama Pep. Pep. Iya, Pep pengen Ada nepotisme. harus ada orang Spanyol katanya gitu. Iya. Nolito. Nolito. Sekarang masih main kayak Nolito gitu. Masih. Ternyata pas udah ada Laporte, oke cukup. Ini kan musim ke 2,5 Arteta ya. Kalau Pep musim ke 5? 5 ya. 5? Dan ini tuh Man City tuh di 5 musim terakhir cuma gagal juara 1 kali doang ya. Liverpool. Kena pandemi. Karena pas pandemi itu ya. Padahal kan mereka udah biasa nggak ditonton tim. Ditonton Tapi kan supporternya. pembelaannya gini nih, Jer, kalau Arsenal ya. Kenapa Arsenal nggak juara? Mentalitas kan. Kenapa mentalitas? Ya lo lihat aja udah lama Arsenal nggak juara. Lalu Iya. Liverpool juga menghadapi itu pas pandemi. Ya. Oh kenapa Arsenal kayak gitu? Iya. Ya squadnya dong. Maksud gue mau Tapi kalau bagaimanapun, mentalitas lo setuju nggak? Ada yang salah dengan mentalitas Arsenal gitu. Dan mental City lebih bagus gitu. itu ya jelas. Dan Karena pemainnya juga tuh masih muda semua, Dex. Siapa? Arsenal. Arsenal. Iya. Rataan pemainnya tuh termuda kedua setelah Iya. Southampton. Gitu. Southampton Jadi peringkat Southampton peringkat 20 gitu. Yang lain Arsenal lebih. Ya enggak imbang. Imbang. 3 sama. tinggal sama. Nah, itu sama memang sama kan? Tim Sesuai. muda, dua tim Tuh, muda. dua Jadi tim muda. relate SSB. duelnya. Iya, Jadi sebenarnya itu sih. jadi nggak bisa expect banyak sama anak muda ketika dibebani sebuah prestasi itu sama kayak di sebuah negara gitu kan, anak mudanya dibebani sebuah prestasi gitu. Karena haus gelar, Iya. lapar. Jadinya ya flop dan mereka jatuh di momen-momen penting. Dan udah dibebani prestasi ini anak mudanya ya kan dikasih latihan, eventnya nggak jadi. Tapi ini jadi, Jadi padahal kan jadi. gini. Oh Jadi iya, tapi pindah. Tanggal 20 Mei. maksudnya nggak jadi, Jangan lupa. nggak jadi dapat slot. Nggak dapat jadi nggak jadi dapat giveaway. Cuman kalau lihat tadi kan Arsenal diisi para pemain muda kan. Ya maksudnya mungkin bukan Pelatihnya pun sekarang, muda. Pelatihnya pun muda. Dan Bukan murid. sekarang gitu. Enggak, belum. Belum tar dulu. Nggak sabar Ini. banget. Masih muda. Nah, masa depannya gimana? Saya musim depan dulu deh. Kalau musim ini Gue nggak yakin sih. mungkin gak juara, gua nggak tahu deh. Gue musim depan Kalau nggak yakin depan dia gimana? bisa title contender lagi sih. Dengan dengan daya beli dan juga dengan ya kebaikan hati Kroenke gitu. Kalau itu setan juga. Kenapa? Namanya setan Kroenke kan? Nama lengkapnya? Stan. Enggak, tapi sebenarnya gini sih. Sebenarnya kalau dari Kroenke emang dulu masih nyebelin yang kita tahu, tapi sebenarnya sekarang dengan adanya support buat Edu dan Arteta, dalam hal ini bukan Freddy Stan Edu. yang turun. Edu Brazil. Edu. Siapa namanya? Ada lengkapnya kan? Edu Edu Gonçalves. Gaspar. Oh, di Gaspar. Edu Gaspar. Edu G. Jadi dia mengutus Josh Kroenke-nya untuk day to day bareng sama Anaknya. Iya, anaknya ponakan ya. Gue lupa deh. Pokoknya dia yang ngurusin lah untuk back staff-nya segala macam gitu. Nah, sebenarnya udah disupport nih. Makanya harapan gue karena adanya support dari manajemen dan juga tim kepelatihan sama pemain, jadinya bisa milih pemain tuh dan pertimbangannya sesuai gitu loh. Kan ada kayak Conte kan suka mundur biasanya karena nggak disupport sama manajemen kan. Gitu. Nah, sebenarnya dia Arteta dapat privilege itu sekarang di Arsenal menurut gue. Ya buktinya di tengah musim Trossard masuk memang sesuai dengan sesuai kebutuhan dia, karena gitu. Mudryk kemahalan gitu, jadi masuk akal. Jadi kerjasama pemain, supporter dan manajemen, jadilah juara Liga 1 PSM Makassar. Ewa aku. PSM pemain, supporter, manajemen itu, itu filosofinya mereka. Logonya juga agak-agak mirip kan? Logo agak Perisainya mirip. rasanya. Muda juga mirip, Jadi dulu marun. musim depan atau musim depannya gimana? Kan Iya. udah di backup, ini muda sekarang. Iya. Berarti cerah dong harusnya. Ya harusnya cerah. Jadi kan Tapi lebih cerah City. iya. Setiap tahun cerah City. Iya, sebenarnya. Karena kan dia Langit kan langit biru biru muda. muda, iya. Bukan Kalau merah kan senja, jadi Tapi udah. kalau biru muda 2 tahun 20 tahun lagi jadi biru tua nggak? Iya. tua dia. Tapi nggak. Tergantung ada mendung nggak? Cuman biru muda udah punya KTP belum ya? Masih muda. Iya. Bener. Enggak, Masih kalau banyak nggak alam. muda susah.
Ya, bisa. Iya. Easy. Kalau maksudnya gini, kalau orang bandinginnya ya Arsenal kan suka buang-buang pemain bintang, suka jualin. Kalau sekarang enggak ya? Posisinya gimana dulu? Di Kalau era dulu kan- ketika itu, kenapa dia buang-buang? Butuh buat Utang ya? Karena dia mau bangun Stadion. ya kan? Si Ashburton Group yang jadi Emirates gitu, dan emang kasarnya dititipin nih si pemilik lama ini dititipin. Titipan. sama pemilik baru bahwa oke, Wenger nih stay ya Wenger, tapi tolong jaga supaya keuangan dan ekonomi klub Tetap surplus, oke. tapi tetap masuk zona UCL gitu keren loh. juga ya. Dan sekarang dan bertahan kan, Arsenal topor ya kan, walaupun masih ngejual pemain. Itulah kenapa pemain kayak Van Persie kan udah sebelum pindah kan dia ngomong dulu, gue mau ngobrol dulu sama board, kira-kira apa Visinya ke visi depan. lu apa? Lu ada nggak niat juara? Enggak. Udah cabut. Pindah kayak juara. Gitu. Ferguson cabut. Jadi gue sih nggak menyalahkan gitu ya. Kalau Ashley Cole kan dealnya sama Chelsea itu di belakang. Atau pemain-pemain yang kayak Nasri, Clichy gitu Sanya. Tapi kalau Persi ya pas juara MU ya udah. Ya gue kesel tapi ya emang nggak punya ambisi waktu itu, yang ambisi nutupin hutang gitu. Ya kalau sekarang berarti punya ambisi kan? Sekarang harusnya punya. Dan visible. Dan visible, tapi kalau juara menurut gue masih, gue tergantung siapa, karena tim lain pasti berbenah kan. Iya. Menurut gue title contender dan target gue pribadi ya untuk Arteta stay atau out. Title contender berarti at least top 4 juga lagi nih. Dan Top 3 lah kalau title contender. ya kan nggak tahu akhir musim tuh kepleset, jadi konsisten di top 4 dan perempat final UCL. Itu harapan UCL ya. UCL ya. Welcome back. Perempat final. Kapan ya terakhir Arsenal ke UCL ya? 2004 apa kalau Oh udah enggak selama itu Kalau dong. Munchen itulah Iya. 2012. Iya. Oh iya kalau Munchen. Yang berapa? 8-0 ya. 5-1. Ya pokoknya agregatnya gede aja. Gede ya pokoknya ya. Cuman dari tadi kan benang merahnya dapat nih apa Man City atau Barcelona yang ngalahin Arsenal juga Bayern Munchen kan sama-sama pelatihnya Pep kan. Iya. Nah Pep ini dijuluki punya namanya Pep Masterclass gitu. Dan yang salah satu yang nunjukin Pep Masterclass itu sebenarnya sebelum pekan kemarin. Ketika murid-murid dia itu ada Xavi Barcelona, ada Vincent Kompany di Burnley dan Mikel Arteta sebelum disalip ya. Di Arsenal semuanya ada di puncak klasemen gitu. Oke. Nah, lo ngelihat kayak gimana sih emang perguruan Pep Guardiola ini sehingga menelurkan murid-murid berbakat seperti Xavi, Kompany dan juga Arteta yang lagi di puncak ya. Dan juga kayak Ten Hag, Xabi Alonso juga kan muridnya Pep gitu. Ya satu perguruan ya sebenarnya, sama yang lain juga Arteta. Lalu bilang Xabi muridnya juga lagi bagus, Kompany, terus juga siapa lagi ya? Erik. Ten Hag. Xavi, oh ya Ten Hag juga. Yang mana sebenarnya biasanya Pep itu anak buahnya Pep ya. Ini kayak karena Pep ya. Ada pemain yang versatile, yang bisa diubah posisikan juga. Nah itu eksperimen yang biasa terjadi di semua muridnya juga sih menurut gua. Kalau kita ngomongin Arteta, kita Zinchenko juga punya potensi luar biasa, dorong ke DM, Iya. terus si Sakanya maju ke depan, Ben White jadi back kanan, full back kanan, kayak gitu kan ini Pep banget nih, banget ya. gitu. Dimana Pep juga sering ngubah-ngubah, bahkan John Stone dimajuin di DM, terus Eric Lewis juga bisa kemana-mana, Eric ada Ten Hag pemain juga kan. versatile, Luke Shaw jadi back kiri. jadi back Back tengah. tengah, terus Lindelof juga sempat mau jadi DM. Maguire jadi bangku Maguire cadangan. jadi bangku cadangan. Itu kan keputusan Weghorst. keputusan tepat gitu kan. Weghorst sering turun. Weghorst juga jadi nomor 10. Iya. Bruno main ke sayap gitu. Itu kan juga salah satu ciri tadi pemain itu harus Versatile. versatile ya benar. Iya. Di Leverkusen juga gitu ya Xabi Alonso ya. Iya, Siapa aja. Dia nggak ada yang tahu. Safi juga kan di mana-mana tuh pemain. Ansu Fati juga. Gavi nabrak di mana? Ansu Fati kadang jatuh, Ya, di kadang mana-mana di ada gitu. cadangan gitu. Ya, lo lihat berarti ada ciri-ciri apa ya? Cara main yang sama gitu. Lo lihat pelatih lain yang kayak gini ada nggak sih Bielsa? Cara atau main siapa apa gitu sih? kan? Dari kaki ke kaki gitu. Oh, iya, cara main ya counter pressingnya gitu. Oh, dari Dikitakannya lah. kaki ke tangan kan handsball. Jadi kaki ke Tangan ke tangan. Iya, tangan ke tangan. Main volley Tangan dong. kaki bisa ya throw in. Iya, kalau rumah-rumah Hindia. Ya, terus gimana tadi Dex? Ya apa ciri permainan yang terasa di murid-muridnya Pep tuh apa gitu. Soalnya kan kalau diadu aja Arteta sama Pep aja kemarin sebenarnya beda loh. Meskipun dibilang agak-agak Agak mirip, sama-sama menyerang. Sama-sama beneran terbuka mainnya gitu. Tapi kemarin yang bisa lepas dari pressing lebih ke Man City. Arteta kayak nggak punya
Nggak punya. Plan B gitu. Itu lebih bukan ke taktik tapi lebih ke sumber daya manusia kayaknya. Iya kan? Karena memang Pemain yang bisa iya. implementasi itu gitu. Jadi ya udah ketika kedua juru taktik bertemu dan taktik mereka sudah berjalan dengan semestinya, yang nentuin kan tinggal kualitas pemain. City sama Arsenal jauh banget gitu. Ya mau nggak mau City tuh bisa 1-1,5 tingkat di antara tim-tim yang lainnya gitu. Terus kalau lo lihat apa skill yang Pep punya, Arteta juga punya, gitu. Kesamaannya dan perbedaannya. Yang Arteta doang nih yang punya nih. Pep Protes ke punya. wasit ya. Siapa? Cari alasan. Dua-duanya kan sering Dua-duanya. protes ke wasit, cari alasan kambing hitamkan wasit gitu. Kalau kalau Jerry apa Jer? Dua-duanya ya mereka punya filosofi, mereka tahu cara main cantik. Walaupun menurut Emang gua bertahan nggak cantik Jer? cantik. Cuma maksud gue gini, justru di sini Pep ini makin progresnya karena itu menurut gue. Sekarang dia nggak khawatir untuk main ugly win. Ya betul. Atau Atau itu mungkin- bagian dari evolusinya Pep berarti. Evolusi, maksudnya Itu ya belajar dari mana dia? Diri sendiri atau dari gua? Nanti gua dari japri ya. Arteta gitu. gue juga masih ngelihat di Pep sekarang kayak gitu karena liga panjang, dia ambil keputusan-keputusan yang nggak dia banget untuk bisa ngubah. Nah, Arteta tuh kan di first leg lawan City tuh dominan banget, Arsenal way banget gitu. Dia di main playernya kita tetap main kayak Arsenal. Tapi di babak kedua Pep langsung switch. Oke, kalau lu mau main kayak gitu gue ladenin. Gue akan main long ball dari Ederson langsung ke Grealish langsung ke Haaland gitu kan. Nah, oke, Arteta bilang di second leg kemarin, bilang di press con, oke kita siap untuk tampil boring, ya kan, repetitif segala macam, yang penting fokus, ya kan, kita akan merespon City. Tapi terlalu riskan untuk eksperimen gitu loh, kayak Rob Holding masih mainin ya, kalau nggak siapa gitu. Ada pilihan sih, Ben White taruh tengah, Tierney taruh kanan, supaya kaki kirinya Tierney itu kena sama Jack Grealish yang cutting inside, kan bisa kerebut ya. Cuma terlalu cedera, tapi terlalu mungkin eksperimen banget gitu. Dan sebelum itu terjadi, Pep udah duluan. Nih, gua kasih ya. Haaland bisa lo link up lo. Narik Holding, De Bruyne, Veron, ada ruang ditembak, selesai. Nah, ketika 1-0, itulah bedanya. Arteta belum punya plan B juga. Bukan cuma karena dia secara wawasan taktik itu lebih dikit dari Pep, itu betul. Tapi selain itu juga nggak ada orangnya gitu. Dan posisi ketinggalan untuk tim yang secara kualitas lebih jelek, secara itu tidak diunggulkan, itu jauh lebih sulit. Karena mereka harus keluar menyerang untuk at least menyamakan kedudukan atau mencuri gol gitu. Itu yang bahaya. Itulah kenapa Arsenal jadi kebobolan 4. Lo tapi kalau lihat duel antara murid dan guru, kemarin menurut lo termasuk yang seru nggak duel murid guru antara Pep dan Arteta? Belum sih. Soalnya Pep ini musim ini juga ketemu murid yang lain kan, Kompany di di FA ya. Karena Piala Liga, jarak gue lupa. gap antara murid dan guru ini agak rada belum. Agak jauh. Iya, karena Arteta praktis baru 3 tahun lah, 2,5 tahun melatih tim gitu. Ini gue tanya lo sebagai fans Man United, cuman lo bela jawab sebagai apapun ya. Ya. Lebih seru Pep waktu lawan Arteta atau waktu lawan Ten Hag? Adu taktiknya ya. Lawan Ten Hag. Iyalah. Kenapa? Menang Ten Hag. Iya, karena di situ apa ya? Kalau menurut gua Ten Hag itu gak begitu mirip dengan Pep. Karena Ten Hag yang di MU dia main lebih adaptif. Pep kan nggak begitu adaptif gitu. Pep itu saklek sama apa yang dia punya, bahkan cenderung terkenal dia nggak punya plan B gitu. Dia sering overthinking, nggak punya plan B. Tapi Ten Hag itu dia benar-benar adaptif. Dia ngasih ruang untuk Pep, lo mau main kayak gimana? Gua ladenin gitu. Nah itu yang membedakan Ten Hag dan Arteta. Kenapa itu jadi lebih seru gitu. Dan ternyata Ten Hag juga berhasil untuk bermain lebih efektif. Itu sih yang bikin seru. Lo setuju? Enggak. Lebih seru waktu lawan Arteta? Lebih seru lawan Ten Hag. Tapi kalau Pep nggak punya plan B, gue melihat Pep punya banyak ide justru. Di musim ini paling tidak ya juga dia makin dewasa tadi gue bilang, karena dia sekarang udah mulai mau, ya udah nggak apa-apa deh kalaupun ini agak mencederai filosofi gue sedikit, tapi ini bisa membawa gue kemenangan. Sekarang target gue adalah juara, menaklukkan UCL juga, menghadapi Madrid. Di Premier League juga dia suka kepleset lawan tim kayak Brentford, terus sempet imbang saya Everton ya. Everton, Spurs kalah lawan Spurs gitu. Jadi dia makin adaptifnya di situ sih. Cuma memang ada ada kepedean juga sih dari
Masa kepengen in positive way gitu dari Pep kayak oh gue lawan murid gue lumayan bisa ngebaca dia bakal kemana. Tottenham Kalaupun enggak, juga murid-muridnya Pep Guardiola. Pep Guardiola juga. iya sih tapi kan mungkin gue nggak tahu ya, maksudnya asisten sama kayak mungkin anak asuh banget Iya, gitu, iya. mungkin rada beda. Egonya kali ya. Iya. Guardiola pernah ngelatih Arteta nggak sih? Guardiola Kan kalau di Oh sini iya kan jadi benar-benar. asisten ya Oh kan? sama-sama asisten ya benar-benar. enggak Nggak pernah enggak. kan ya? Enggak. Si Ten Hag itu asisten Kan kalau Safi di pernah dilatih, Kompany Iya, pernah benar-benar, dilatih, benar-benar. Safi pernah dilatih. Enggak sih. Iya sih nggak pernah juga. Guardiola nggak kan? Cuma emang beda. Mungkin ya itu mungkin bedanya tadi kalau bedanya mungkin kata Dita lebih ke ada tuh kayak filosofinya tuh ngambil dari Pep Iya, juga. betul. Kalau Ten Hag enggak. Gitu. Nah ini di Hari Pendidikan Nasional ini. Wah. Iya Apakah lo juga. setuju kalau Pep Guardiola itu adalah guru sepak Asik. bola, guru pelatih terbaik gitu? Pelatih guru terbaik. Johan Cruyff sih terbaik Johan, kayaknya. Lebih terbaik Johan Cruyff. Iya, legacy yang ditinggalkan ya. Tapi gua rasa tetap bagus. Tapi kalau terbaik susah sih. Lo Ya, juga? iya, dia bagus secara menurunkan ilmunya bagus. Kalau menurut gua filosofi yang dia pakai itu banyak diakui dan disepakati oleh banyak orang gitu. Kayak Siapa? oh ini Guardiola. Guardiola, ya. Kayak oh ini memang filosofi yang baik. Revolusioner Bahkan, gitu. Iya, 2011 kan mereka beneran kayak untouchable lah. Barcelona itu tuh kayak nggak ada celah untuk dikalahkan gitu. Bahkan untuk direbut bolanya aja udah susah banget gitu. Nah itu yang ngebuat bahwa pelatih-pelatih anak didiknya ini gitu melihat bahwa oh iya emang filosofi ini bisa kita terapkan dan works gitu. Itu sih kalau menurut gua dia benar-benar bisa membuktikan filosofinya bisa berjalan dengan baik. Jadi dia guru terbaik nggak? Terbaik enggak? Nggak. Guru baik cuman bukan terbaik. Ya baik lah. Nah soal perbandingan, soalnya banyak yang bandingin juga nih. Sama ini bukan guru sebenarnya sih. Apa Alex Ferguson guru bukan menurut lo? Alex Koharman yang guru, bukan gua. Kenapa jadi? Alek Omang. Soalnya kalau lihat siapa muridnya Alex Ferguson? Carrick ya sekarang lagi bagus ya. Carrick lagi bagus di Middlesbrough. Gary Neville jelek sebagai pelatih. Steve Bruce juga. Steve Bruce ya. Mark Hughes. Mark Hughes juga. Sebagai pelatih biasanya. Terus siapa lagi? Jadi pandit jago kali. Carlos Queiroz tuh ininya dia bukan? Iya sih. Instrumennya, Asistennya, ya kan asistennya. asistennya gitu. Tapi anak muridnya berarti kan? Ya. Wayne Rooney. Dari perspektif itu dulu deh. Guru sama-sama guru. lebih Kalau bagus. dibandingin dengan apa yang Guardiola apa Ferguson dari perspektif guru ya? apa yang diwariskan Guardiola, lebih baik Guardiola. Apa yang diwariskan ke anak didiknya ya? Karena ya kita tahu siapa sih pemain yang jadi bagus, jadi pelatih bagus gitu dari Ferguson gitu. Ferguson itu dia guru untuk mencetak pemain hebat, tapi bukan pelatih hebat. Pemain ke pelatih beda urusan lagi. Beda urusan lagi, beda gitu. Lo juga setuju kalau Kalau dari iya. perspektif guru lebih bagus. Nah menurut gua Pep itu adalah guru. Tapi kalau Ferguson itu bokap galak. Plan capsek. Bokap galak. Nggak sih bokap sih, lebih kayak dia kan kebapaan ya. Kayak ke anak-anaknya gitu kan. Kadang ada anak yang bandel dilempar sepatu. Waduh. Ada anak yang nge-spill di autobiografi. Kalau sekarang mungkin thread di Twitter ya. Nanti dipecat, dicabut. Gonta ganti gaya rambut langsung disikat. Nah, Nggak kayak boleh. gitu. Syukur. Tapi kalau Pep itu kan karena yang dia punya adalah filosofi. Ya betul. Jadi dia legasinya di situ. Iya. Legasinya Kalau Ferguson kan emang nggak pernah ada filosofi mainnya gimana kalau gitu. Ferguson adalah sosok yang dia beneran yang membuat semuanya tuh ngedengerin apa yang dia bilang gitu. Iya benar. Kalau- Bahkan lawan juga geter. Betul. Kalau Guardiola itu adalah filosofinya yang dipercaya oleh orang lain. Iya. Kalau Ferguson ya adalah sosoknya itu sendiri gitu. Jadi menurut gua lawannya itu kalau ngelawan Ferguson itu geternya karena sosok Fergie-nya. Anjir gila nih banyak gelarnya dan jago manajemennya, hair dryer treatment kayak gitu kan. Terus ngomong ke wasit juga apa Iya, provokasi intimidasinya segala iya. macam. Tapi kalau orang takut sama Pep itu, dia bakal ngapain ya? Jadi actionnya yang dikhawatirkan gitu. Kalau Ferguson bahkan dari sosok aja udah wow gitu. Nah ini kebetulan Carragher sama Neville juga kan sempat ribut kan ya? Iya. Tapi kita nggak debat nih di sini karena memang sepakatnya sama Sepakat ya? gitu. Nah soal legacy berarti tetap ya lo setuju ke Carragher yang bilang ya legasinya Pep lah. Untuk pelatih. Ferguson apa legasinya? Iya. Dipertanyakan itu dan Neville bilang apa? Legasinya adalah kedikdayaan MU di Premier League. Dan Iya. sebagai tim Turun tuh besar. habis dia pensiun. Justru itu membuktikan bahwa Ferguson memang meninggalkan kedikdayaan itu ketika nggak ada dia ya nggak ada apa-apa MU gitu. Iya, dan maksudnya kan MU dijalankan bukan dengan cara waktu dia dulu running gitu. Jadi ya ibaratnya misalnya nih Pep ngasih filosofi, terus penerusnya nggak pakai cara dia, ya jelek dong. Sama aja kayak MU udah nggak pakai cara yang dulu eranya Fergie. Ya kalau misalnya inkonsisten wajar.
What if Ferguson masih melatih sekarang, dia bakal jadi pelatih yang bisa menghadapi Pep dengan sengit nggak? Iya, bisa. Yakin? Ya, dengan kualitas yang sama yang dipunyai Ferguson. Unggulan siapa? Unggulan Fergie. Gue Guardiola sih lu. Gue Pep gue. Fergie gua masih berani. Enggak, lo bayangin. Dia dengan pemain Darren Gibson. Terus siapa Rafael. lagi? Rafael, terus siapa lagi? John Rossi jadi kiper loh. Ini apa Pep bikin John Stones jadi DM. Nah, Ferguson bikin John Rossi jadi kiper. Coba. Kurang apa lagi? Nggak, tapi kan yang dilakukan Fergie, apa yang dilakukan Pep saat ini tuh sudah dilakukan Fergie zaman dulu. Untuk bikin pemain tuh versatile. Alan Smith jadi DM. Solskjaer dia. Iya, Solskjaer. Rooney juga beneran jadi CM kan di akhir-akhir. Ryan Giggs juga ke tengah. Beckham juga sempat ke tengah. Terus juga John Rossi, West Brom itu kan dari main sayap terus ke tengah, back tengah. West Brom gitu. tuh starternya waktu final Liga Champions lawan Chelsea. Iya benar. Di back kanan. Back kanan. Dan dia itu salah satu pemain yang juga terdaftar di skuad treble loh. Siapa West Brom? Iya. Oh iya, Grinding West Brom. Iya. Makanya kalau menurut gue sih memang Ferguson itu apa yang dilakukan Pep sebenarnya sudah dilakukan Fergie dari dulu gitu. Nah, lo lawannya gimana nih? Gak bisa dong Pep dong yang lebih unggul. Iya, karena itu sih, karena menurut gua ada sama sepak bola modern ini di era Ferguson sama sekarang tuh kan berarti udah berjalan sekitar 10 tahun lah. Ada banyak hal yang berubah, ada banyak maksudnya ada banyak ornamen-ornamen VAR, ada offside yang terus-menerus diperbaharui, ada away goal yang dihapus gitu. Maksud gua adaptasi ini menurut gua Pep masih terus progres setiap musimnya sih. Dulu kayak belum ada second ball ya? Belum ada istilah second ball, Pak. Iya. Ada, Zaman tapi Alex Ferguson. tidak Ada dijadikan sebuah Istilah ya? taktik. Kalau menurut gua kayak kita harus menangin second ball supaya kita bisa ambil alih bola atau apa gitu. Iya, ada dulu ya. Dan maksudnya di penghujung, maksudnya karena emang beda umur juga ya, di penghujung akhir juga paling Fergie tuh juara liga itu kan sekali udah, yang Van Persie itu habis itu udah. Kalau Masih ada ya? final Champions League 2011 di penghujung kan Dia penghujung sih 14 kan? 13. Ya habis itu kan ujungnya lebih ke Man City. Iya. Iya, dan itu udah langsung bergantian sama Pep gitu kan, udah langsung. Dan kalau diadu, gue udah tahu cara ngalahin Ferguson gitu kayaknya Pep gue rasa. kalau diadu Ferguson menang kan di final Liga Champions ya. Pep dong. Pep menang. Pep Iya. menang ya di final Iya. Liga Champions ya. Iya, kalau iya benar-benar. Enggak, maksud gua kalau dengan kemampuan Fergie prime-nya, Pep kan sekarang prime, ya harus diadu dengan prime. Nah makanya kalau what if-nya lu adalah Fergie masih bertahan sampai sekarang, dia udah nggak prime. Iya, Semua orang ada masanya, semua masa ada orang. Tapi diadu dengan masing-masing prime-nya kalau menurut gua gitu. kalau diadu masing-masing prime ya bisa jadi. Tapi kalau ini Fergie Iya, nggak pensiun Fergie, terus, iya, betul. selesai Ya, iya dong, dong, Opa iya dong. Fergie. Iya dong. Kayaknya Iya dong. mikirnya susah ya kayaknya. Iya. Slow aja dah. Enggak, dia teriak, dia nunjuk jam aja udah nggak kuat. Iya, lebih sih ke rumah sakit daripada ke Fergie lapangan. time udah nggak kuat. Benar. Ini terakhir nih. Waktu Ferguson ngelatih Man United kan bisa dibilang Man United tuh bukan tim gede-gede banget kan? Iya kan? 8 Apanya nih? 86. Waktu pertama gelar kali. itu pertama belum masuk. gede gitu. Sementara Guardiola waktu ke City tuh City udah bergelimang uang seenggaknya meskipun gelar belum ada ya. Nah, tapi pertanyaannya- setidaknya di saat ya 5 tahun mungkin sebelum Pep masuk, City udah big team udah gitu. big team ya. Ya kayaknya sekian aja ya dari kita Iya. Football Manager tentang hari guru Pep sebagai guru. Hari pendidikan. Ya. Hari pendidikan, terus Pep juga Jerman Football Manager antara Pep dan Alex Ferguson juga. Ya tidak bisa, ya Bisa kita sepakat dibandingkan ya. bahwa tidak bisa dibandingkan apple to apple gitu. Karena beda guru gitu kan. Beda guru, satu Android, satu kan kayak Apple. Iya. Iya, walaupun Pep nggak relate sama partai buruh ya. Hari buruh kan ya, maksudnya dia kan konglomerat. Konglomerat gitu ya. Biasa dengan tim tajir lah, bisa dibilang. Ya udah kayak sekian dulu ya dari Oke. episode ke-5 dari substitusi online. Kita berjumpa lagi di episode 6 ya. Ini episode 6 di substitusi belum nih? Nggak tahu tuh yang ini kan Kita invalan. lihat Invalan keputusan karena- pelatih. Iya, nanti kita lihat lagi coaching staff. apakah nanti dibawa untuk di zona Eropa atau enggak gitu. Udah mau akhir musim nih kalau di Eropa. Iya, benar. Di kita masih awal musim nih. Iya. Masih pekan ke-6. Nanti kita lihat statistik, kita lihat Oh iya. apakah Expected goals dan lain sebagainya. Oke, sekali lagi dari gua Dex Sileniza. gua Stefanus Sapridita. Jerry Arvin Noah. Bye-bye. Bye bye.